Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang kau beri. Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua dalam doamu, tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima
serta hadirin sekalian yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara ibadah syukur dari keluarga Bapak Keri Yarangga, SKM MKes MPH, atas perpindahan domisili dari Kabupaten Timika ke Kabupaten Biak. Ada pun susunan acara yang akan kita ikuti bersama di malam hari ini. Yang pertama, pembukaan sementara berlangsung. Acara yang kedua, ibadah. Acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak. Sambutan kedua oleh anggota luar biasa Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak. Acara yang keempat, ucapan terima kasih dari keluarga. Acara yang kelima, jamuan kasih. Acara yang keenam, penutup. Demikianlah susunan acara yang akan kita ikuti bersama di malam hari ini. Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan beranjak pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Dalam ibadah malam hari ini, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Sapa SPH. Kepada liturgis disilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para tamu undangan, kita akan memulai ibadah kita bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu Keri Rangga. Kita mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Anak-anaknya boleh berada bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Saya mengajak Bapak dan Ibu, para tamu undangan, untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur nomor 105 ayat yang pertama dan yang kedua. Oh
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah ini. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Tunggal UKT kepada adik-adik muda kami bersama. dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku dengan versi Toraja.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Jemaat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. Orang itu masih berdosa dan terbangunnya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawan kebenaran firman Tuhan yang sebentar disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Yuliana Sapan Seha. Untuk menyambut firman Tuhan, sekali lagi kita akan menyanyikan pujian Kesiapan Hati Tuhan.
Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya ini kami akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskan kami seluruh kehidupan kami, layakkan kami Bapa, biar kebenaran firman Tuhan ini membentuk, memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati mengurapi kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun semua jemaat Tuhan yang duduk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita buka bersama-sama pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan Yesus memberkati kita yang sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya memberikan waktu kepada keluarga Bapak Eri Derangga untuk mempersembahkan sebuah pujian untuk Tuhan. Ada dia
Terima kasih. Demikian persembahan pujian dari keluarga Bapak Keri Yarangga. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan paduan suara IKT. Iya, terima kasih buat persembahan pujian dari paduan suara IKT. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan yang sudah kita baca bersama dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca sekali lagi buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin berbicara dengan satu judul firman Tuhan atau satu topik, yaitu strong people atau orang-orang yang kuat. Ya, orang-orang yang kuat. Bapak Ibu yang diberkati, adalah sesuatu yang normal atau wajar kalau dalam keadaan atau situasi
berarti sesuatu itu dia kuat, dari kuat dia menjadi lemah. Contoh, baterai yang kita beli, waktu kita beli, kemudian contoh mic yang saya gunakan menggunakan baterai yang baru dibeli. Waktu saya ngomong begini, shalom, sampai luar kedengaran? Kedengaran. Tapi ketika dipakai 1, 2 hari, 3 hari berturut-turut, dia punya power, dia punya kekuatan mulai menurun. Dari kuat jadi lemah. Contoh lain juga hidup kita manusia. Waktu kita masih muda kita kuat, ya. Kita bisa lari, kita bisa lompat-lompat. Tapi kalau sudah usia, minta maaf, 40 ke atas, mulai menurun. Kita punya kekuatan. Tapi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita baca satu teks di dalam Alkitab yang sedikit berbeda dengan apa yang saya contohkan tadi. Di dalam Mazmur 84 ayat 8, firman Tuhan menceritakan tentang bangsa Israel yang mengalami bukan dari kuat menjadi lemah, tapi Alkitab mencatat mereka berjalan makin lama makin kuat. Halo, dalam satu hari berapa langkah kita jalan? Kita hidup di zaman yang serba ada, ya. Kita punya kendaraan, kita punya motor, punya mobil. Jarang sekali kita orang ini jalan kaki, Bapak Ibu, ya. Ini jalan yang rata saja. Saya tinggal di Yafdas, ya, paling tanjakan kecil SMA. Kalau saya jalan dari sini sampai ke Yafdas sebentar, lumayan juga ngos-ngosan. Tapi ini kisah tentang orang Israel yang mau pergi berziarah ke Sion, mau menghadap Tuhan, mau berdoa, mau ketemu Tuhan. Firman Tuhan catat waktu mereka berjalan jauh, mereka bukan semakin lemah, tetapi mereka semakin lama semakin kuat. Nah, ini akan kita pelajari malam hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa rahasianya sehingga orang Israel dalam konteks pembacaan ini mereka berjalan lama, mereka berjalan jauh, naik turun lembah, naik bukit gunung, tetapi mereka tetap menjadi orang yang kuat. Rahasia kebenaran firman Tuhan yang pertama, mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 bagian A. Mazmur 84 ayat yang ke-6 bagian A. Saya akan baca buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apa rahasia supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat? Yang pertama adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Bersandar itu artinya Bapak Ibu menaruh kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaannya, kita tetap percaya Tuhan. Kita bersandar kepada kekuatannya, kita bersandar kepada Allah. Kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena orang yang bersandar kepada Tuhan, selain dia percaya Tuhan, dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Amin. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang lemah. Kita sadar bahwa kita terbatas di dalam banyak hal. Hikmat kita terbatas, Bapak Ibu. Kekuatan kita terbatas. Pengalaman kita pun juga terbatas. Tapi ada satu pribadi yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita diajak, ayo bersandar kepada Tuhan. Ya, jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Kalau hari ini saudara menyadari, oh saya terbatas. Saya terbatas dalam kekuatan, saya terbatas hikmat, saya terbatas di dalam segala hal. Mari datang dan percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena padanya ada hikmat. Amin. Padanya ada kekuatan.
akan seperti Raja Wali. Raja Wali itu Bapak Ibu, semakin badai itu kuat, dia semakin terbang tinggi. Bukan turun Bapak Ibu, dia lawan badai itu. Kenapa? Karena dia punya kekuatan kepada sayapnya. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, engkau akan tetap kuat ketika engkau bersandar penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa, Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8. Saya baca buat Bapak Ibu dan mari kita perhatikan dengan baik apa kata ayat ini. Ayat ini mengatakan begini, diberkatilah. Sekali lagi, diberkatilah Bapak Ibu, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembetkan akar-akarnya ke tepi batang air. Selanjutnya firman Tuhan berkata demikian, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Firman Tuhan ya dan amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Itu orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun kita ditaruh di tempat yang kering, di tempat yang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu pohon pasti hidup. Amin. Itu pohon pasti hidup. Firman Tuhan catat, daunnya tetap hijau dan dia hasilkan buah setiap musim. Kita bangga punya Tuhan seperti itu. Kita bangga kita punya Allah seperti itu. Dan banggalah kalau saat ini engkau menjadi orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara yang diberkati hari ini, mungkin engkau sedang bergumul, mungkin engkau sedang berjuang, ingatlah ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berikut yang kedua, ayatnya yang ke-8 bagian B. Pembacaan kita tadi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-8 bagian B. Saya baca buat kita semua Bapak Ibu. Hendak menghadap Allah di Sion. Hal apa yang bisa membuat kita menjadi kuat seperti orang Israel? Yang pertama, bersandar penuh kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8 bagian B ini, yaitu kita memiliki fokus atas tujuan atau visi dalam hidup kita.
sehingga kita boleh memiliki visi dalam hidup kita. Visi itu menggerakkan orang untuk berjalan maju. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Contoh ayat ini, bangsa Israel mau menghadap Allah, apapun yang terjadi, Alkitab katakan mereka berjalan semakin lama, tapi mereka semakin kuat. Kenapa? Karena mereka fokus kepada tujuan, mereka fokus kepada misi mereka, visi mereka bahwa mereka harus sampai ke Bukit Sion, mereka harus jumpa Allah, mereka harus dirikan sembah bagi Tuhan. Hidup kita juga perlu punya visi supaya masa depan kita boleh terencana dengan baik. Visi itu harus jelas. Ya, visi kita juga harus bisa dijabarkan dengan sistematis. Visi yang baik itu Bapak Ibu adalah visi yang dapat dicapai. Oleh sebab itu visi kita itu jangan terlalu aneh-aneh, jangan terlalu muluk-muluk. Sebelum membuat visi, sebelum membuat perencanaan, kembali lagi kepada firman Allah, libatkan Tuhan. Amin. Sehingga visi yang kita buat itu tidak sembarangan, tapi kita libatkan Tuhan sehingga visi kita itu dituntun Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat yang di luar bisa dengar. Amin. Iya, puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang bisa membuat kita semakin lama semakin kuat seperti orang Israel ini? Yang terakhir adalah kerjasama tim yang kuat. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Pada dasarnya kita manusia memang diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi makhluk yang serba tahu, bukan untuk menjadi makhluk yang sanggup berbuat segalanya seorang diri. Kita tidak akan mampu. Kenapa? Karena kembali pada poin pertama, kita terbatas. Allah ciptakan saya dan Bapak Ibu sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dan berintegrasi dengan orang lain. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tentu saja kita butuh orang lain, kita butuh kerjasama, kita butuh bantuan orang lain. Satu ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah, saya akan baca buat Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Amin. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, perhatikan, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah untuk diputuskan. Katakan amin. Kita butuh kerjasama tim yang kuat. Untuk menjadi kuat, kita perlu orang lain untuk memberikan kita kekuatan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dan jangan kita ego Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengingatkan di dalam Pengkhotbah 4 ini, tidak baik seorang itu dia sendiri. Tapi kalau kita berdoa, apalagi beramai-ramai seperti doa luar biasa, kita akan menjadi semakin kuat. Yang lemah akan dikuatkan oleh yang kuat. Yang punya kelebihan dia akan menolong yang punya kekurangan. Yang sehat akan menolong yang sakit. Yang mampu akan menolong yang kurang mampu, dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi hambatan bagi sebuah teamwork atau tim kerjasama adalah ego sektoral atau ego pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam Roma menasihatkan untuk kita saling mengasihi, untuk kita saling mendahului dalam memberi hormat dan menganggap yang lain lebih utama
lebih jauh lagi dalam sebuah organisasi, dalam pekerjaan, ya, pemimpin membutuhkan bawahan, tapi ingat bawahan juga engkau butuh pemimpin. Kita saling membutuhkan. Hamba Tuhan butuh jemaat, jemaat membutuhkan hamba Tuhan. Pendeta tidak bisa berdiri sendiri di mimbar tanpa jemaat. Itu bukan gereja namanya, Bapak Ibu. Itu bukan persekutuan namanya. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Orang lain mungkin bisa menutupi kekurangan yang ada pada kita, dan kita juga mungkin bisa menutupi kekurangan yang ada pada orang lain. Firman Tuhan sangat jelas dalam kehidupan kita bahwa sebuah teamwork yang baik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki visi atau tujuan yang sama. Teamwork adalah orang-orang yang saling peduli, kumpulan orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi orang-orang yang dapat diarahkan kepada tujuan yang benar, tujuan yang baik, dan tujuan yang membangun. Hal ini sangat dibutuhkan, terutama di dalam melaksanakan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan iya dan amin. Ketika kita lakukan bagian firman Tuhan ini, kita bersandar penuh kepada Tuhan. Kita memiliki visi, kita fokus kepada visi Tuhan dalam hidup kita, dan kita bekerja sama dengan baik. Saya yakin dan percaya, siapapun Anda, apapun keadaan hari ini, engkau akan tetap jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang datang bagi kami. Tuhan baik, Tuhan ajaib. Allah, Engkau selalu melihat kami anak-anak-Mu. Hari ini kami Tuhan ada di hadapan-Mu dengan segala keberadaan hidup kami. Tuhan tilik, Tuhan lihat, Tuhan selidiki kami Bapa. Engkau tahu keadaan kami hari ini, Engkau tahu keadaan kami saat ini. Oleh sebab itu kami terbuka akan firman-Mu Bapa. Kami minta kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah Tuhan kami seperti orang-orang Israel yang dicatat di dalam Mazmur ini, bahwa semakin lama mereka menjadi semakin kuat. Kami pun juga mau seperti itu Bapa. Di dalam pengiringan kami akan Tuhan, banyak pergumulan, tantangan yang kami hadapi, tetapi kami rindu, kami semakin lama kami menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami belajar firman-Mu, kami belajar Tuhan kebenaran-Mu malam hari ini. Meteraikan Allah Roh Kudus firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan kuat kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih buat hambanya yang dan Sapaan yang telah memperdengarkan kebenaran firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu dengan keluarga dalam setiap tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk persembahan kita yang sebentar akan dikumpul oleh anak-anak pemuda. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 403.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita akan berdoa buat persembahan dan secara khusus kita akan berdoa untuk keluarga Tuhan Bapak Geri Yarangga bersama dengan keluarga atas apa yang direncanakan ke depan, bahkan mengucap syukur karena bisa berada bersama-sama kita di Kabupaten Biak Numfor. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita. Kami percaya berkat Allah tercurah bagi kami 30, 60 sampai 100 lipat kali ganda tergenapi dalam hidup kami. Kami tidak berkekurangan di dalam Tuhan, tetapi kami berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Terimalah persembahan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami seluruh keluarga KT, keluarga-keluarga terkait lainnya, bahkan kerabat sahabat
biarlah kedua hamba-Mu diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah rencana kami manusia ini Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga harapan-harapan kami semua bahkan keluarga hamba-Mu boleh terjadi sesuai iman dan percaya kami kepadamu Bapa. Kami juga berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau melindungi keluarga ini, Bapak Geri bersama istri dan juga anak-anak hamba-Mu. Biarlah pertolongan dan perlindungan Allah selalu ada bagi mereka. Tuhan Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Sebelum mereka melakukan semua rencana ini, kami berdoa tutupan kuasa darah anak domba Allah ada bagi keluarga hamba-Mu. Kami tolak setiap pekerjaan kuasa kegelapan, kami tolak setiap maksud jahat manusia dalam bentuk apapun. Kami ikat katakan hancurkan dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan nyata bagi hidup hamba-Mu, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Allah sempurna bagi kehidupan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mohon kekuatan, mohon kesehatan, bahkan hikmat yang berasal dari Allah memenuhi kehidupan hamba-Mu Tuhan. Buatlah perjalanan hidup hamba-Mu berhasil. Terima kasih Bapa. Kami klaim janji firman-Mu ya dan amin. Ketika kami melakukan kehendak Bapa, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami. Oleh sebab itu di dalam nama Yesus berkatalah tercurah bagi hidup hamba-Mu. Hamba-Mu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Hamba-Mu akan tetap naik dan bukan turun. Kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa memberkati semua tim yang bekerja, semua keluarga, semua kerabat, ikatan keluarga Toraja yang sudah berkomitmen. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami kesehatan, berikan kami Tuhan komitmen yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan kami bekerja sama dengan baik untuk mensukseskan kegiatan ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup dan ajaib. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, para tamu undangan yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita di malam hari ini. Kita akan menyanyi pujian Buang Pangkambi Masuk Kantongan, dan doa berkat nanti akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia Mustafa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Masuk kantongan
Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah ibadah syukur telah selesai. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yuliana Sapan STH yang telah melayani kita di malam hari ini. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, kita beranjak pada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan dibawakan oleh Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor kepada Bapak Luther Pasang. Disilakan. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat Ibu Pendeta Yuliana Sapan STH dan Bapak Ibu Pendeta yang hadir di malam ini, yang kami hormati Ketua LSM dan Ketua-Ketua organisasi yang hadir di malam ini, yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan IKT dan Ketua-Ketua IKT beserta jajarannya, Ketua-Ketua Arisan, Ketua-Ketua wilayah, dan Bapak Ibu hadirin yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, sekali lagi mari kita memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkenaannya sehingga boleh kita hadir di dalam gedung tongkonan ini menghadiri undangan Bapak Keri Erlangga sekeluarga yang saat ini kita adakan bersama-sama. Malam ini kita bersyukur selaku keluarga Toraja yang ada di Biak Numfor ini, karena di mana kita akan bertambah satu keluarga dari Timika turun ke Kabupaten Biak Numfor di Kota Panas, dari Kota Emas datang ke Kota Kara. Inilah harapan Bapak Keri Erlangga beserta keluarga mengundang kita di malam ini untuk kita ketahui bahwa ada penambahan keluarga baru dari Timika ke Kota Karangbiak ini. Kami selaku pengurus dan Bapak Ibu pembina jajaran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga Bapak Keri Erlangga yang boleh hadir di Kota Biak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, saat ini kita sudah mengetahui persis, mungkin ada yang bertanya-tanya kepada kita sekalian, ibu ini adalah orang Toraja asli. Nah, kalau kita simak lagu tadi, pasti kita mengenang kampung halaman kita. Masa ate iba tak bisa penyanyian lagu Marending Marampa nanti tak bisa penyanyian. Nasau ki itu iba ate menani Marending Marampa. Jadi totemo Bapak Keri Erlangga adalah asli Toraja sekarang, karena dia sudah pintar menyanyikan Marending Marampa. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, kita yang merantau meninggalkan kelahiran kita di tanah Toraja, kalau kita menyanyikan lagu ini pasti kita teringat pada saat masih kecil, masih sekolah, dan bahkan kita meninggalkan kampung halaman kita, lalu kita nyanyikan lagu ini, kita kembali teringat. Nah, Bapak Keri Erlangga sekeluarga ini adalah asli orang Toraja sekarang. Ya.
Saat saya pertama ketemu, saya pakai selamat dengan bahasa Toraja, bahasa Indonesia. Dia langsung balas saya dengan bahasa Toraja. Umbanauka kareba melo. Saya heran, Bapak ini belajar dari mana? Setelah saya pelajari, ternyata ibunya adalah dari tanah Toraja. Saya tadi bisa bukan apa itu Pak Kenny. Yang lebih menarik bahasa Toraja kita. Coba lagu tadi dinyanyikan. Saya tidak hafal itu kalau saya tidak buka teks. Karena hafal ya, mana pengguna peladari semua itu langsung hafal. Marende marampa kana jambu. Pada kuat pakai dengan marende marampa kana diamku di tanah Wamena di Papua. Tapi karena Toraja sekarang dia menyanyi lagu Toraja. Oleh sebab itu dia hadir di tengah-tengah warga Toraja di Biak Lumpur ini supaya kita kenal Bapak ini beserta Ibu. Ada 4 arisan kalau tidak salah dari tanah Toraja. Nanti dia akan sampaikan sendiri. Termasuk di Makale, istri saya juga orang Makale, Bapak ini. Ya, orang Tokaluku Tampo. Ya, istri saya orang Makale. Nah, oleh sebab itu di malam ini sekali lagi kita diundang untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini orang Toraja. Kalau Bapak Heri Unap di gedung ini kita juga bukan sebagai anggota luar biasa orang Toraja. Kita semua orang Toraja ada juga sudah tahu semua itu. Kita kumpulkan di sini. Kita pakai dengan baju adat. Ibunya kita pakai dengan sarung. Itu menandakan bahwa Bapak Heri adalah bagian dari warga Toraja. Oleh sebab itu Bapak Heri dan Kenny sudah orang Toraja lagi. Cuman Bapak Heri mungkin belum tahu bahasa Toraja sudah, tapi Bapak Kenny jangan cerita bahasa di belakang, dia sudah tahu semua bahasa Toraja. Nah, inilah beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita. Nanti Bapak Kenny juga akan menyampaikan ya sepatah dua kata di dalam acara ini, dan kami selaku pengurus menyambut dengan sukacita di mana keluarga besar dari Timika masuk di Biak untuk kita bergabung di kota Biak ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kami sampaikan berkenan. Sekian dan terima kasih. Selamat membobi kita Sulanasa. Shalom. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Lumpur yang telah memberikan sambutan. Baiklah Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Saat ini kita akan beranjak pada acara yang keempat. Ucapan terima kasih dari Bapak Keri Yaraga SKM MTS MPH. Tetapi sebelum itu Bapak Keri Yaraga akan memberikan satu pujian untuk Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Kepada Bapak disilakan. Bogi Melo, lagu kita Sulanasa, Ubar Nasu Sikarema.
Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini saya suka sekali karena dalam banyak hal ketika saya bekerja, saya selalu menyampaikan lagu ini dalam hati saya untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Silakan. Terima kasih. Bapak Ibu, mendasari dari lagu ini, saya kira kita semua mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang kita lewati. Hari ini hadir bersama-sama dengan kita Pak Martinus Pasang. Bapak kemarin baru dilantik ya, pasti ucapan syukur dari keluarga juga. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Martinus Pasang. Beliau dilantik sebagai anggota DPRP Provinsi Papua. Shalom. Atas nama keluarga, saya Kerry Rangga dan istri saya Ferbiliani Bangka. Kalau dalam keluarga dipanggil Bapak Provinsia dan Mama Provinsia. Anak kami 3, yang Bapak Ibu boleh lihat di depan ada gambar ini. Yang tengah anak pertama namanya Givensia Yarangga, Givensia Kiefer Yarangga. Kiefer itu perpaduan nama saya dan istri saya. Jadi Kerry Yarangga dan Ferbiliani, jadi disingkat Kiefer.
Lalu yang kedua namanya Faith Kevan Yarangga. Kevan itu juga singkatan dari kedua nama kami, Kerry dan Fermiani. Dan yang ketiga Immanuela Kevni Yarangga. Jadi bagi kami keluarga, anak pertama Givencia itu kami tahu karena itu pemberian dari Tuhan. Anak kami yang kedua laki-laki itu didapat karena iman kami kepada Tuhan. Dan yang terakhir ketiga itu Immanuela, itu anak yang kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua IKT yang kami hormati, dan semua yang hadir tamu undangan yang bersama-sama dengan kita semua di malam hari ini, saya ingin menyampaikan cuma dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, kami pindah dari Timika ke Biak. Bagi saya itu karena Tuhan yang suruh. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam perjalanan pekerjaan saya di Freeport, semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang kurang dalam pekerjaan saya. Tetapi dalam satu kesempatan ketika saya berkunjung ke Biak, bertemu dengan orang tua saya, dan pada saat itu kemudian bapak saya bertanya, apa yang kamu kerjakan lagi ke Biak? Terus saya bilang, saya tidak tahu, tetapi nanti kalau Tuhan minta saya kemana, saya akan pergi. Dan apa yang terjadi kemudian di hari ini, saya bersyukur kepada Tuhan bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya diangkat dari sebuah proses di Freeport, lalu kemudian masuk ke Timika, dan lewat campur tangan Tuhan ada begitu banyak orang yang hadir di tempat ini yang ikut di dalam bagian untuk membuat kemudian saya bisa ada di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC PDIP, Bapak Engels yang ada bersama-sama, saya hormati Bapak Kamiki dan teman-teman yang hadir bersama-sama dengan kita di malam hari ini, dan banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Tapi atas nama keluarga saya ingin menyampaikan terima kasih karena lewat proses politik ini kemudian saya bisa ada bersama-sama dengan keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jujur saya ini orang baru di Kabupaten Biak Numfor. Karena memang saya tidak besar di kota ini. Kampung saya memang di Mures, tetapi saya besar di Wamena, Jayapura, lebih lama di Makassar karena pendidikan, lalu kemudian lanjut keluar. Jadi kalau hari ini saya datang bersama-sama dengan Bapak Ibu lewat sebuah ibadah ucapan syukur, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa inilah sopan santun kami keluarga datang melapor diri kepada keluarga yang ada di Biak, khususnya keluarga Ikatan Keluarga Toraja, bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami ingin ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kami ingin mendapatkan arahan, masukan, bahkan diskusi dan lain sebagainya, untuk kemudian kami bisa lebih bermanfaat dan berguna di kabupaten ini. Untuk itu kami ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu dan pada kesempatan yang baik ini, sekaligus saya ingin memperkenalkan kami ini datang dari kalau keluarga Toraja persisnya itu dari bagian mana saja, biar Bapak Ibu ketahui bahwa kami sendiri dari keluarga itu ada irisannya dengan keluarga Sagan Santarupi, lalu irisannya juga dengan Sagan Balusu, ada tentu Balakiri juga di dalamnya, lalu Mengkende, dan yang lain yang kelima yang saya tahu adalah Makale. Karena setiap kali kami pulang ke Tanah Toraja, saya lebih sering langsung dari Makassar ke Makale dan tinggal di bersama mertua saya. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami dan ucapan terima kasih dari keluarga kami kepada semua. Dan jika Bapak Ibu berkenan, saya ingin mengundang kakak saya, kakak Matius Tasik. Oh, kenapa saya undang ini? Karena kakak ini besar di dalam rumah kami di Makale, dan dia tahu persis siapa orang tua saya yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, sehingga jangan sampai mungkin berpikir
ya Keri mungkin bukan bagian dari keluarga Toraja atau istri saya misalnya seperti itu. Dan untuk kesempatan ini izinkan untuk kakak saya Matis boleh memperkenalkan sedikit cerita tentang keluarga kita. Ya, sama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan keluarga Keri Rangga dan orang tua Emi Baka di Toraja. Kalau adik saya Emi ini tahun 85 saya tinggal di Bukit. Saya sekolah di SMA 1 Makale atau Kasimbo. Jadi satu persis dari kecil saya tinggal di rumahnya. Jadi nama bapaknya Yunus Baka. Kalau mamanya itu Agustina Pabisa, biasa dipanggil Mama Kurnia, mengajar di SD Kristen 2 Makale. Dan bapaknya itu pernah kepala dinas pertanian di Makale dan perkebunan di Rantepau. Jadi yang pernah tinggal di Makale, bapaknya Emi ini atau Pak Yunus Baka pernah membagi-bagi biji mete dan bibit cengkeh. Jadi mungkin orang yang belum lahir saat itu sekitar tahun 85 hingga tahun 90. Jadi mungkin yang orang-orang tua yang sudah pernah mendengarkan namanya Pak Yunus Baka atau biasa dipanggil Bapak Kurnia, juga namanya Mama Insia yang saya dulu dipanggil Mama Kurnia. Jadi mengajar di SD 2 Kristen Makale sampai pensiun, tidak pernah pindah-pindah. Jadi kemarin sebelum Pak Keri mau maju, dia datang dulu. Dia bilang, kakak saya mau maju di Biak untuk calon bupati. Tapi saya kasih tahu dia, adik sudah pikir kalau maju 01 sama saja tabrak tembok. Terus dia bilang kenapa? Saya bilang yang maju ini petarung semua. Kalau boleh ya 02, dia bilang siap kakak. Jadi dari situ dia pulang ke Timika, kembali lagi dia ke rumah. Dia bilang kakak saya siap jadi 02 sampai itu boleh. Kalau maju 01 ya, itu sudah. Dan saya kasih tahu kalau di dalam rumah ini kami dua berarti terbagi dua. Betul? Jadi beliau juga dengar. Akhirnya sampai sekarang sudah maju. Jadi nanti ada yang bertanya, ini saya ingin menjelaskan bahwa adik saya ini raja asli, mamanya dari Sangkaropi, saya panggil tante, kemudian bapaknya dari Mengkendek Malakiri Karua. Jadi mungkin itu saja saya sampaikan, saya luruskan supaya tidak ada yang tidak tahu, apalagi yang namanya gagal paham, nanti salah pengertian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat malam. Soi Makasumasa. Terima kasih Kak Agus. Dan terakhir dari saya, kami mohon doa restu dan dukungan Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari keluarga Toraja untuk mendukung kami berdua, Bapak Heri Arianap dan Keri Rangga, dalam proses pilkada nanti tanggal 27. Saya mohon doa dari Bapak Ibu untuk kita semua dapat sehat untuk bisa ada di dalam proses ini nanti. Dan saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar untuk kabupaten ini, terutama untuk kita semua. Dan saya percaya itu datang dari keluarga besar yang ada di Biak, khususnya keluarga besar Ikatan Keluarga Toraja dan semua keluarga yang lain.
Untuk itu, dari kami keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, tamu undangan semua yang bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi, special thanks, terima kasih untuk Ibu Pendeta atas apa yang telah disampaikan kepada kami semua. Kita akan menjadi kuat dan kuat dan kuat untuk 3 hal yang kita lakukan: mengandalkan Tuhan, kita memiliki visi, dan yang terakhir, selalu bekerja sama dalam sebuah tim di dalam takut akan Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Syoi Kasumasa Josuba. Josuba. Terima kasih, selamat malam, Tuhan berkati. Saya kembalikan. Baiklah Bapak dan Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, itulah ucapan terima kasih dari keluarga Keri Yarangga SKM MKes MPH. Dan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah membawakan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati segala cita-cita ke depan. Baiklah Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan beranjak pada acara yang kelima, yaitu jamuan kasih. Tetapi sebelum kita masuk dalam jamuan kasih, ada foto sesi bersama keluarga. Foto sesi pertama, kami mengundang Bapak Keri Yarangga beserta keluarga dan juga Ibu Pendeta Yolena Sapan STH beserta keluarga maju ke depan untuk foto sesi pertama. Terima kasih. Untuk Bapak beserta Ibu masih tetap stay di atas. Untuk foto sesi kedua, kami mengundang Ketua IKT beserta pengurus inti dan juga pembina IKT. Disilakan maju ke depan. Semua pembina IKT. Kita lanjut foto sesi yang ketiga. Ketua Arisan Sa'dan Mekende Balusu, Sa'dan Likulambe, dan Arisan Hakale serta Ketua Panitia Syukur. Disilakan maju ke depan. Ya. Serta Ketua Panitia Syukur.
pada foto sesi keempat untuk semua ketua-ketua wilayah dari wilayah 1 sampai dengan 16 Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor. Kepada ketua-ketua wilayah 1 sampai dengan 16 Ikatan Keluarga Toraja di Kabupaten Biak Numfor. Disilakan. Mohon izin Bapak dan Ibu masih tetap stay karena masih ada foto sesi ke-5 dan ke-6 yang terakhir. Mohon izin. Untuk foto sesi yang ke-5 kami mengundang semua ketua-ketua lingkup arisan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Lingkup Ikatan Keluarga Toraja di Kabupaten Biak Numfor. Kami mohon Ketua Jemaat Nasaret dan Ibu Daud Napa disilakan maju ke depan untuk foto sesi yang ke-5. Foto sesi yang terakhir kami undang Ketua PDIP Biak, Ketua Relawan dan Wakil Ketua Relawan Maluku Prohan dan Bapak Mas Nandifu. Disilakan. Ketua PDIP Biak Numfor, disilakan.
Mohon izin Bapak, ada tambahan lagi, sekali lagi. Kami undang relawan Misakada untuk maju ke depan. Relawan Misakada. Baik, terima kasih kepada Bapak. Dengan itu kami persilakan. Demikianlah foto sesi bersama keluarga Bapak Keri Yarangga SKM MKes MPH. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian, sebelum kita akan masuk dalam jamuan kasih di malam ini, kami akan mengundang Ibu Pendeta Debbie Lufke SSI Teol untuk membawakan kita dalam doa makan. Kepada Ibu disilakan. Ibu saudara, sebelum kita menikmati berkat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi semua kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dalam ibadah ucapan syukur di hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan, berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta yang sudah melayani dalam ibadah pengucapan syukur di malam ini. Berkatilah ia dalam setiap panggilan dan pelayanannya. Berkatilah ia dalam keluarga dan rumah saya. Bapa, sebagai yang mengucapkan syukur bagi keluarga sebelum kami menikmati daripadanya, Bapa dengan jangan dengan teruskan makanan dan minuman ini agar menjadi kekuatan bagi sekalian. Di doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dan berkat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat datang kepada Bapak Heri Kayona SSI MPD. Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Saat ini kita akan masuk dalam jamuan kasih. Kami mohon kepada keluarga Bapak Keri Yarangga SKM MKes MPH. Kami undang untuk maju ke depan untuk mempersilahkan tamu undangan sekalian untuk menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga. Kepada Bapak dan Ibu disilakan.
Baik Bapak Ibu, saya bersama dengan saya bersama kita untuk sama-sama, tapi sebelum kita makan kita pasti kita juga akan berdoa. Beliau memang hari ini beliau sempat memberikan satu supaya saya bisa percaya rasanya ini baik, saya mengucapkan